Termuter terus. Gue hibur Ustaz, Alif lagi di jalan. Gue hibur Ustaz, gue di jalan. Baru sadar Bang Andi. Terhibur nggak Ustaz? Mbaknya baru sadar, pertanyaan dibulak-baliknya itu resikonya. Jadi kembali ke topik ya Mbak ya, artinya Yesus yang menciptakan Maria. Yang dikandung Maria adalah Yesus yang menciptakan Maria. Waktu Maria mengandung, tuannya Maria adalah Yesus yang ada dalam kandungannya. Sembahannya Maria adalah Tuhan yang ada di dalam kandungannya. Jadi waktu Maria mau menyembah, ya nggak usah kemana-mana. Tinggal melihat, ngusap-usap kandungannya. Karena isi kandungannya adalah Tuhannya Maria. Betul apa betul, Bu? Bu, betul apa betul? Yesus adalah Tuhan. Betul, pintar. Maksud Maria. Betul, 100%. Betul. Jadi boleh Bapak percaya? dikatakan, Bapak jadi boleh percaya? dikatakan, Bapak percaya? Saya nanti ketemu Nyemot di bergelantungan, saya tanya dia, Nyemot, kau percaya nggak tuh? Nah, nanti Bu saya ketemu Nyemot ya di hutan. Nanti saya tanya. Bang Andi, izin Bang Andi, izin Iya, Bang Andi. silakan. Izin bentar, Bang Andi. Ketum. Assalamualaikum Ketum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada saya kasih nama Ketum, nomor Ketum ke seseorang yang ingin masuk API. Saya langsung suruh kontak Ketum. Gimana Ketum? Di belakang layar aja diomongin. Nanti di WA aja ya. Oke, soalnya siap. putus-putus, Ketum. Bang. Lanjut. Oke. Mungkin ini Oke, mau siap. melanjutkan pertanyaan mau melanjutkan pertanyaan Bang Handi. Oke, lanjut. Karena Saya ajar tadi. Lanjut. Sederhana sekali Bu, kita kan sama-sama punya akal sehat juga ya, dan terutama Ibu Pin ini kan juga sebagai seorang wanita. Nah, menurut Ibu berdasarkan waktu kelahiran Yesus, berarti kan ada seorang manusia yang melahirkan Tuhan, kan gitu ya? Jadinya, Ya. bener nggak? Konsekuensi imannya Ibu secara akal sehat, maka bisa ditarik kesimpulan ada seorang manusia yang melahirkan Tuhan, kan gitu? Ya. Halo? Betul. Betul ya? Nah, secara akal sehat, itu kira-kira bisa diterima nggak Bu? Manusia melahirkan Tuhan. Orang yang belum mengerti firman dan yang belum paham tentang firman, dia tidak akan Muter lu mungkin ya. tidak masuk Ini akal manusia, seperti itu. bukan firman, Tetapi Bu. kalau saya yang sudah belajar firman Tuhan, yang sudah baca, saya mengerti dan saya paham betul. Karena Yang dilahirkan itu Maria, daging apa firman, Bu? Yang dilahirkan itu daging apa firman? firman yang menjadi daging. Nah, ya yang dilahirkan daging Inkarnasi kan? di situ. Itu kan inkarnasi. Lah Firman iya. Allah menjadi manusia, Lah menjadi iya, daging. yang dilahirkan itu adalah daging alias bayi. Bayi itu Tuhannya Ibu lahir dari manusia, kan gitu. Jadi Ya. ada Tuhan terlahir dari manusia, atau Ya. ada manusia yang bisa melahirkan Tuhan. Secara akal sehat Bu, konsekuensinya sebenarnya yang lebih hebat itu adalah manusia yang melahirkan itu, karena manusia itu bisa melahirkan seorang Tuhan. Itu lebih hebat. Ya. Lebih hebat daripada yang dilahirkannya. Nah kan Hebat. gitu. Hebat dong Ustaz, bisa merawat Tuhan, menyusui Tuhan loh. Hebat Maria. Itu dia. Maria Iya. pun sebenarnya dikasih apa ya, karunia khusus, karena Maria pun tidak akan sanggup melakukan kalau bukan dikaruniakan dari atas. Begitu makanya di dalam ayat firman Tuhan dibilang ia dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, jadi Maria ini orang yang betul-betul spesial. Dia wanita pilihan Allah. Tidak sembarangan orang juga dipilih seperti itu kan untuk mengandung. Lagi saya punya pertanyaan Bu. Satu lagi saya punya pertanyaan. Lebih Ya, logis silakan. mana? Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Saya cuma mau bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Loh, jadi segala sesuatu itu mungkin. Bukan Ya, di situ. segala Coba, sesuatu itu enggak. mungkin. Tuhan itu kan di dalam kitab perjanjian lama itu dijelaskan. Akulah Tuhan, tiada yang lain selain aku. Akulah yang menghidupkan, aku pula yang mematikan, aku yang meremukkan, aku pula yang menyembuhkan, kan gitu. Di dalam perjanjian lama Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan. Yang menghidupkan berarti kan merawat, mengurus manusia, memberikan Iya, rezeki. betul. Nah,
Ya, betul. Secara dalam imannya Kristen terbalik posisinya. Maka sekarang pertanyaanku, mana yang masuk di akal sehat? Manusia dirawat oleh Tuhan, manusia dirawat oleh Tuhan, atau Tuhan dirawat oleh manusia, Bu? Semuanya itu mungkin, tidak ada yang mustahil, dan bagi saya masuk akal karena Allah sudah merencanakan itu semua sejak semula dan itu sudah terjadi. Seperti itu. Maksudnya Yesus sudah hadir ke dalam dunia karena ia adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Seperti itu. Jadi itu mungkin. Jadi buat Ibu, Seperti itu, Pak. ada Tuhan dirawat oleh Masuk manusia akal, gitu ya? itu masuk akal. Itu masuk akal. Oh, jadi Bu, jangan bilang masuk akal sambil Ibu merasa tidak masuk akal gitu loh. Ini Saya gimana percaya kok, ceritanya? orang saya percaya, bagaimana saya bilang tidak masuk akal. Bagaimana Saya percaya mungkin? kok, orang Tuhan saya. Tugas Tuhan itulah yang merawat manusia. Kok malah Tuhan dirawat oleh manusia? Loh, Masa ini kan Tuhan dirawat manusia, ini Bu? kan konsepnya Bapak yang belum, yang Di dalam mungkin perjanjian belum lama mengerti juga disebutkan tentang di Yesus dalam dan kitab inkarnasi. Anda yang Anda imani juga di dalam perjanjian lama, akulah Tuhan. Ya. Akulah yang menghidupkan, aku pula yang mematikan. Aku Ya. yang menyembuhkan dan aku yang meremukkan dan aku pula yang meremukkan dan menyembuhkan. Artinya di situ Tuhan itu adalah yang mengurus manusia, yang menghidupkan manusia. Nah, Ya, itu betul. tadi kan pertanyaannya. Kan buat Ibu itu memang dibalik, tapi itu sudah jadi imannya Kristen ya. Memang Kristen itu Ya. harus kebalikan dari akal sehat manusia pada umumnya. Tadi manusia dirawat oleh Tuhan itu secara akal sehat karena Tuhan itu sang maha segalanya. Ya, Bukan betul. Tuhan dirawat oleh manusia. Nah, tapi Ya, untuk itu yang Kristen Bapak percayai. Tuhan itu dirawat oleh manusia kan gitu. Itu pertama. Kedua satu lagi Bu sebelum ke yang lain. Coba. Oke. Di dalam kitab perjanjian lama bunyi ayatnya, akulah yang menghidupkan dan aku pula yang mematikan. Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Tetapi dalam iman Ibu, Tuhan itu yang dihidupkan, Tuhannya pula yang dimatikan. Kan gitu, bener nggak? Bukan dimatikan, tetapi dia yang memberikan nyawanya. Dia yang karena kalau tidak ada, karena kalau Apalagi malah otoritas Tuhannya itu yang bunuh tidak diri malah. dikaruniakan dari, kalau otoritas itu tidak dikaruniakan dari Allah untuk jalan Yesus harus menjadi kurban yang hidup, manusia dalam- tidak akan bisa sentuh Iya, Yesus. iya, Tetapi karena Tuhannya- Yesus sendiri yang dengan rela, Allah Bapa sendiri yang dengan Oke. rela mengutus Yesus Bu, ke dalam Bu. dunia, memberikan otoritas untuk menjadi Yang kurban. Yesus Supaya itu setiap orang mati yang percaya sendiri kepada atau Yesus dimatikan, Bu? memperoleh hidup yang kekal. Bu, Nah, Yesus ini bukan itu- soal dimatikan ya Pak. Jadi gini, Loh, ini bukan soal gimana dimatikan, sih? bukan Enggak, soal karena Tuhan ada bunyi dimatikan. ayatnya, Bu. Tetapi Tuhan ini itu- otoritas. Bu, pelan-pelan ya. Karena Tuhan di dalam kitab perjanjian lama bunyi ayatnya, akulah yang menghidupkan, aku pula yang mematikan. Itu Ya. Tuhan. Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan gitu. Nah, sekarang imannya Kristen punya Tuhan, tadi Tuhannya dirawat oleh manusia, setelah dirawat oleh manusia sampai dewasa, setelah dewasa dimatikan oleh manusia. Jadi Bukan Tuhannya dimatikan. Kristen itu bukan mematikan, tapi yang dimatikan oleh manusia, kan gitu. Bukan Ibu- dimatikan. Ada kesalahpahaman di sini. Biar saya jelaskan ya. Yang mematikan Yesus siapa? Bukan dimatikan, tetapi seperti ini. Makanya waktu Bukan gitu. Yesus berhadapan dengan Yesus Pilatus, itu mati Pilatus sendiri. bilang- Bu, pertanyaannya begini loh, Bu. Yesus itu saya di tahu, tiang saya mengerti. salib. Tunggu saya menjawab dulu ya. Dengerin dulu, Bu, Tunggu saya pertanyaannya menjawab baru dulu. dijawab. Ini biar nggak terlalu muter. Nggak, bukan Yesus itu di muter. Ini tiang saya salib. menjawab Dengerin dulu, yang nggak di sini sebenarnya. Ibu ngomong nggak dipotong. Benar, serius. Yesus itu di tiang salib, mati sendiri atau dimatikan? Ya, itu silakan. Oke, oh iya, oke, baik. Biar saya menjawab dulu ya. Jadi begini, waktu percakapan Yesus dengan Pilatus ya, kalau nggak salah, Pilatus seperti dia memberi jawab kepada Yesus seperti dia punya kuasa atas hidup dan mati Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Kamu tidak punya kuasa atas diriku, selain Bukan itu itu pertanyaannya, dikaruniakan Bu. dari atas. Jadi seperti ini, Bu, manusia tidak pertanyaannya punya bukan kuasa. itu. Bu, pertanyaannya bukan itu. Yesus itu di tiang salib, A mati sendiri, B dimatikan. Bukan dimatikan, Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Berarti dia bunuh diri. Bunuh Makanya diri ya. perkataan Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti dia Karena bunuh itu diri ya, memang Bu ya? jalan, itu Oke. memang jalan yang Yesus harus Kalau begitu ambil. pertanyaan selanjutnya, Bu. Karena tunggu saya Kita terakhir dengerin ini, pertanyaan terakhir selanjutnya. ini. Terakhir, Apa tunggu. peran? Dengerin. Apa peran tentara Romawi
waktu Yesus disalib, perannya tentara Romawi apa? Membantu pemerintah waktu itu dalam untuk eksekusi. Siapa yang mengeksekusi? Ya orang-orang pada waktu itu, tentara-tentara Oke. pada waktu itu. Ya, yang eksekusi ini pembunuh atau bukan pembunuh dia? Waktu itu dalam untuk eksekusi. Siapa yang eksekutor ini termasuk orang pembunuh atau bukan pembunuh dia, Bu? Ya, termasuk orang yang mesti ambil bagian di dalamnya untuk mengeksekusi Yesus. Oke, mengeksekusi tujuannya dimatikan atau dihidupkan? Dihukum mati. Dihukum mati. Berarti Yesus bunuh diri atau dimatikan? Bukan bunuh diri dan bukan, Tapi dimatikan. tapi Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya, yang menyerahkan Untuk? nyawanya. Oke. Dan otoritas itu diberikan dari Oke, Allah. kalau begitu pertanyaan terakhir dari jaksa penuntut umum. Siapakah pembunuh Yesus? Silakan dijawab. Hah? Siapakah yang membunuh Yesus? Kalau menurut hukum saat itu, ya orang-orang pada waktu itu. Oke, berarti Karena kan- dibunuh. Udah dijawab, Ustaz. Dibunuh, Ustaz. Bukan bunuh Tapi diri. mereka Ustaz. Udah, ndak- lanjut. tapi Udah mereka dijawab ndak kan, punya- kejebak sendiri kan. Ndak, gini. Lanjut. Tapi mereka tidak punya kuasa itu kalau itu tidak dikaruniakan seperti itu. Karena jalan Yesus untuk menjadi kurban yang hidup. Udah itu Ibu harus jawab. Cukup, Bu. disalibkan. Kita ini semua orang ngerti bahasa Indonesia. Ibu udah jawab, nggak usah ditambahin kalau udah jawab. Kita paham kok jawaban Ibu itu. Ya, jadi semakin panjang Ibu ceritanya. Nanti Ibu membantah Saya memberi sendiri. yang terbaik saja, Pak. Saya menjelaskan Nanti yang Ibu terbaik. menjawab terlalu panjang, Ibu sendiri yang membantah jawaban Ibu loh. Cukup sederhana aja gitu loh. Bu, mundur dikit ya Bu ya. Ibu akui nggak Yesus punya adik? Ya, Yesus punya adik nggak? ya memang ada saudara-saudara. Oke, saudara. Saudara-saudaranya Yesus ini Tuhannya siapa? Yesus, Allah, Tuhan. Enggak. Bapak tanya Tuhannya, Paulus Tuhannya siapa? Saya nggak nanya Tuhannya Paulus. siapa? Pokoknya dari A Dengerin sampai dulu. Z. Saya pasti akan jawab Yesus jawaban punya yang sama. saudara namanya, dengerin. Yesus punya saudara namanya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas kan gitu ya. Itu adiknya Yesus. Pertanyaan saya, adiknya Yesus ini nama Tuhannya siapa? Yesus. Yesus. Jadi abangku adalah Tuhanku gitu ya. Betul, 100%. Abangku adalah Tuhanku. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Memang kenapa Bapak Jadi kalau pertanyaan seperti itu? jadi kalau adiknya Yesus lagi ribut sama siapa gitu, awas lu ya. Kenapa lu? Ya, gini loh. Gua kasih tahu abang gue Tuhan, awas lu Gini ya. ya Pak, Gitu kira. tujuan bapak-bapak di sini bertanya kan supaya untuk tahu. Jadi usahakan jangan buat pertanyaan penggiringan dan pertanyaan berulang dan izinkan orang-orang untuk menjelaskan dengan baik seperti itu. Itu kenyataan Terima lo kasih. itu. Kenyataan lo, Bu. Abangku adalah Tuhanku kan gitu. Kalau adiknya lagi pengen Kok menyembah bisa terus bertanya abangnya baik? Kan dari dengar tadi dulu, Bu. bapak ini bertanya. Dengar, saya iya bisa bertanya nanti balik habis tidak? terakhir ini, Bu. Kalau bisa contoh bertanya nih, balik tidak? iya habis ini Bu nanya nanti. Insya Allah bisa Oke, kita jawab. oke, siap. Gini, Bu. Abangnya lagi tidur nih. Tuhan abang lagi tidur. Terus adik-adiknya mau menyembah. Nah, pertanyaannya, Tuhan abang yang tidur ini dibangunin dulu apa ditungguin bangun? Silakan, Bu. Arti menyembah itu apa sih? Ya menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Berdoa selain doa? Ya, sujud. Nah, arti penyembahan sendiri itu kan luas seperti itu. Ya, sujud, tidak sujud, hanya sujud berdoa, menyembah. tidak hanya Sujud sujud, menyembah. tapi percaya. Percaya itu adalah salah satu bentuk penyembahan kita terhadap. Karena kita tidak mungkin menyembah sesuatu yang Yesus sendiri memberi tidak kita contoh kok percaya. sujud dia, Bu. Jadi, Yesus sendiri sujud berdoa gimana sih? maksudnya dalam keadaan Yesus sebagai manusia pun seperti itu. Dan Oke, waktu Yesus sujud dan berdoa seseorang menyembah dia dalam ruang Bu, dan waktu yang berbeda Bu, itu dengerin tidak. Bu, waktu Yesus sujud dan berdoa kepada siapa? Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Berarti Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Firman. Berarti Yesus kan waktu- adalah firman. Firman yang ada di dalam diri Bapa yang Bapa utus ke dalam dunia. Jadi ia berkomunikasi dengan Bapa. Berarti Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Jadi sang Bapa- firman itu berkomunikasi dengan Bapak itu Tuhan nggak, Bu? bagaimana? Bapak itu Tuhan atau bukan?
Iya, Bapa Tuhan. Tuhan itu kan Bapak Tuhan. Stop dulu Bu. Udah cukup Bu. Tuhan itu kan sesuatu Ibu yang kalau udah disembah. menjawab jangan Dan kita ditambahin. semua pun menyembah Kan Ibu udah Bapa, jawab. itu orang-orang yang percaya. Dengerin Bu, dengerin. Ibu udah jawab. Bapak itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tuhan gini, Allah itu satu yang menyatakan dirinya dalam 3 intensitas. Bu, dengerin dulu pertanyaannya Bu. Bapak Tuhan, Intensitas. Yesus Tuhan. Seperti Ada itu. berapa Tuhan? Satu. Yang mana Besar. yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Semua Tuhan, karena semua disembah. Semua Tuhan itu ada berapa jumlahnya? Dengerin Bu. Semua Tuhan itu ada berapa Tuhan? Kalau kita bicara soal Tuhan, itu bukan soal jumlah, Pak. Esa itu bukan soal jumlah. Kalau esa yang Bapak paham itu kan jumlah satu. Saya Allah nggak bilang itu Bu. Satu. Begitu. Yesus, ini Yesus dan Bapa sama atau beda? Yesus itu firman yang ada di dalam diri. Saya tanya bukan itu. Yesus dan Bapa sama atau beda? Ya jawabannya itu, Yesus itu yang ada di dalam diri Bapa. Yesus dalam diri Bapa. Iya, Emang firman. Bapak punya fisik? Ya. Yes, Bapak punya fisik. Kita tidak bicara soal fisik, tapi kita bicara soal Allah yang transenden. Makanya Allah saya yang tanya, pertanyaan sederhana. Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Yesus itu ada dalam diri Bapa. Jadi sama atau beda nih? Menurut Bapak sama atau beda? Saya nanya Ibu loh. Sama atau beda Bu? Yesus ada dalam diri Bapa. Itu saja jawabannya. Nggak bisa dijawab sama atau beda gitu. Tidak bisa. Pokoknya Yesus itu ada dalam diri Bapa Oke. karena dia adalah Contoh nih firman. saya kasih contoh ya Bu Dia ya. satu dengan Ya Bapa. dengerin saya kasih contoh nih. Matius 3 ya 16 ya Bu ya. Data nih. Yesus sedang dibaptis di Sungai Yordan. Oke. Oke. Ada suara Bapak dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Gitu. Yang mana yang Tuhan Bu? Yang dibaptis atau yang bersuara dari surga? Yang mana yang Tuhan? Semua Tuhan itu kan artinya yang disembah. Saya ulang lagi ya Bu ya. Slow nih, slow. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ya. Ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Ya. Yang mana yang Ibu sembah? Yang bersuara Semua. atau yang dibaptis? Semua. Oke, berapa yang Ibu sembah? Berapa? Satu Allah yang esa. Yang mana kalau yang menyatakan- satu? Yang Kalau yang menyatakan satu yang mana? Dengar Bu. Kalau satu yang mana? Yang dibaptis kah atau yang bersuara dari surga? semua. Karena Berarti ada berapa itu? Yesus Semua itu itu kan bagian lebih dari dari satu, Allah Bu. Bapa. Bu, kalau udah semua lebih dari satu, yang mana Bu? Bingung kan? Maksudnya Bapak enggak ngerti maksudnya saya. Ya Ibu yang nggak menjelas kok, jadi gimana ngerti? Saya ulang ya Bu ya. Nih saya permudah. Saya permudah. Yang dibaptis Yohanes itu Tuhan atau manusia yang dibaptis? Tuhan. Tuhan. Yang bersuara dari surga itu Tuhan atau bukan? Allah Bapa, Tuhan yang disembah. Tuhan. Gitu. Ada berapa itu Tuhan? Kekristenan enggak memegang konsep Tuhan ada berapa. Itu saja Satu dulu. dibaptis, Kekristenan apakah- tidak apakah- memegang konsep Tuhan ada berapa. Yang dibaptis oleh Yohanes Tuhan yang mana? Gini aja, misalkan Kacau misalkan ini ini. Bapak sudah punya keluarga? Minta maaf saya tanya. Saya bukan Bisa Tuhan, dijelaskan dengan keluarga. perumpamaan Saya supaya bukan mengerti. Tuhan, keluargaku bukan Tuhan, Bu. Nggak, ini supaya untuk mengerti. Karena Enggak kadang lah, Tuhan Yesus malah pun pakai tambah kacau perumpamaan nanti Bu. supaya kita Tambah mengerti. kacau nanti kalau Tuhanmu kau analogikan dengan keluargaku. Kacau Nggak, nanti. gini, oke, begini saja. Keluargamu Misalkan aja deh, seorang keluargamu ayah, aja coba. Keluargamu seorang aja. ayah tuh, oke. Ah, seorang coba. ayah. Oke. Dia punya perkataan dan dia punya pikiran. Apakah perkataan itu beda dari pikirannya atau beda dari dirinya? Kan itu satu. Seperti itu. Ini satu orang tapi dia punya perkataan, dia punya pikiran. Ini hanya contoh saja karena memang kita tidak bisa samakan Allah dengan. Jadi Tuhan kamu orang. Jadi Tuhan kamu orang. Tapi ini hanya contoh. Ibu, supaya- jadi Tuhan kamu supaya kita orang. mengerti seperti itu. Stop. Jadi Tuhan kamu orang. Kenapa? Jadi Tuhan kamu orang. Kenapa? Tuhan kamu orang. Tuhan kami. Mm-mm. Tuhan kami maksudnya Bapak percaya kepada Yesus. Kamu tadi mengambil analogi orang, jadi saya tanya Tuhan kamu orang atau bukan? Ya, Tuhan saya, Ya, Tuhan kamu orang apa tidak? Yesus. Bukan. Orang ya. firman yang menjadi manusia. Berarti Tuhanmu manusia. Iya, dia manusia. Oh ya udah Tuhanmu manusia. Kalau Bapak itu manusia atau bukan?
Manusia. Bapak di surga manusia juga? Maksudnya Bapa di surga. Dia Iya. adalah Allah. Manusia menjadi atau bukan? Manusia itu. Jadi begini, Manusia atau Bapa, bukan? Allah Bapa. Saya Dan yang tanya, menjadi manusia itu dengerin adalah dulu. firman-Nya. Pertanyaannya dengerin. Firman-Nya. Dengerin dulu pertanyaannya. Bapak di surga itu manusia atau bukan? Bukan. Bukan. Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Manusia Firman. yang mana? Bagian Oke, yang ada di dalam diri dengerin Bapa itu cukup. yang menjadi manusia. Bu, Itu cukup. firman. Yang Kan mana gini, yang Tuhan? Allah Dengerin. Bapa. Ibu ini Kemudian kalau di dalam diri Allah Ibu Bapa itu cukup Bu kalau ada bicara firman. itu. Firman udah itulah yang kalian keluar aja. menjadi manusia. Seperti itu. Tuhanmu Supaya Bapak, mengerti. dengerin. Gitu. Dengerin dulu. Bapak di surga bukan manusia. Yesus itu manusia. Pertanyaannya yang mana kawan Tuhanmu? A. Yang bukan manusia. B. Yang manusia. Silakan. Gini Pak, daripada Gini lagi. mendingan saya jelaskan lagi. Gini ya. terus. Saya jelaskan lagi. Gini terus. Yesus itu adalah firman. Firman itu yang ada di dalam diri Bapa. Toh. Nah, firman itulah yang diutus menjadi manusia. Seperti itu. Saya tanya Bu, Tuhanmu itu yang mana? A. Yang manusia. B. Yang bukan manusia. Yesus yang disebut manusia itu adalah firman Allah yang Saya nggak nanya firman loh Bu, banyak ini Ibu kalau dalam kelas Ibu udah dilempar papan tulis oleh guru loh. Dengerin Pak, ini saya menjawab sesuai Tuhan dengan iman Ibu kami, itu Bapak. Kenapa dengerin Bapak pertanyaannya, marah-marah? Bu. Tuhan Ini kan Ibu saya itu menjawab yang sesuai mana? dengan iman kami, loh. Dengerin. Tuhan Ibu itu yang mana? A. Yang manusia, B. Yang bukan manusia. Jawab Ibu. Firman Allah yang menjadi manusia. Yang nanya firman Yesus. siapa? Yang Karena nanya Yesus firman tidak siapa? bisa dipisahkan dari firman karena dia adalah firman. Kalau Bapak bilang Yesus berarti berbicara tentang firman. Kalau Bapak bilang firman itu berarti berbicara tentang Yesus. Jadi itu Saya tidak tanya bisa lagi, Yesus itu dipisahkan. dengerin pertanyaannya kalau gitu. Yesus itu A. manusia, B. firman. Jawab. Dua-duanya firman yang menjadi manusia. Firman, setelah firman menjadi manusia, apakah manusia ini masih firman? Masih Pak, masih. Oke, jadi Yesus bisa membangkitkan oke, orang mati, baik. menyembuhkan Baik, orang cukup, sakit. Bu. bahkan Kalau udah membangkitkan jawab, Bu, dirinya jangan sendiri. ditambahin lagi, udah. Cukup. Anaknya Maria itu manusia atau firman? Kok balik lagi pertanyaannya? Ya kan Yesus ini anaknya Maria. Saya tidak akan jawab kalau pertanyaannya udah. Ya udah, maju kita maju. Yang dikubur itu manusia atau firman? Firman yang menjadi manusia, jasadnya. Oke, jasadnya itu firman atau bukan? Mati lo ya. Jasadnya Tuhanmu yang mati itu firman atau bukan itu jasad? Mampus lo. Siapa suruh lo menuangkan anak orang lo? Siapa suruh lo menuangkan mayat? Mampus lo ya. Kabur lo ya. Kena lo di sini. Dari tadi gue tungguin momen ini. Siapa suruh nggak punya akal? Jawab itu. Bukan tidak punya akal, tapi Ya, izinkan saya. ini jawab dulu ini, Bu, jawab dulu ini. Izinkan. Apakah mayatnya Yesus adalah firman? Jawab. Oke, bukan tidak bisa menjawab, karena kita pun tidak bisa menjawab segala sesuatu yang Anda tanyakan. Jadi izinkan saya Sederhana pertanyaannya, Bu. potensi dulu untuk saya bisa memberi Dengar jawab, biar saya pertanyaannya, tidak Bu. menyesatkan. Apakah mayatnya Yesus adalah firman? Jawab aja, silakan. Saya tidak akan menjawab sekarang, tapi nanti. Itu aja. Ya udah. Jadi nggak bisa dijawab ya. Nanti. Kalau begitu saya tanya ulang. Lain Ya, saja ya, dulu sudah. nanti. Yang sederhana, apakah mayatnya Yesus adalah Tuhan? Silakan. Apakah mayatnya Yesus adalah Tuhan? Apakah mayatnya Yesus adalah Tuhan? Apakah mayatnya Yesus adalah Tuhan? Saya kasih data. Saya kasih data ya. 1 Korintus 11 nomor 26. Nih. Ini lu pakai menjawab nih. Sebab setiap kalimat
kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi yang mati itu Tuhan, mayatnya juga Tuhan. Tuhanmu pernah menjadi mayat 3 hari. Pakai data. Siapa suruh lu menjadi Kristen? Rusak akalmu. Siapa suruh lu menjadi Kristen? Akalmu rusak. Kamu sebenarnya itu, ibu, cuman korban perpuluhan dibodoh-bodohi oleh pendeta. Ajaran pagan Romawi kau percaya. Makhluk hidup lu bilang Tuhan. Ciptaan Tuhan lu bilang Tuhan. Mati terkutuk lu bilang Tuhan. Mayat juga lu bilang Tuhan. Maria Magdalena datang, dia bilang mayat Tuhanku hilang. Berhentilah menjadi Kristen supaya akalmu baik-baik saja. Kasihan ibu ini sebenarnya, kasihan. Korban daripada doktrin dari sekolah minggu sampai begini jadinya. Kasihan loh bu itu, kau itu sebenarnya korban bu, akalmu dimatikan. Ayolah fungsikanlah akalmu. Makhluk ya makhluk. Ya, pencipta yang pencipta. Semua yang pernah bernapas di muka bumi itu ciptaan Tuhan. Mana ada Tuhan turun ke bumi melalui rahim seorang ibu ciptaannya. Kemudian Tuhan merawat manusia sebenarnya yang bagus. Bukan manusia merawat Tuhan. Tuhan datang ke muka bumi melalui penderitaan, dibunuh, tersalib, diolok-olok. Naudzubillah min dzalik. Akalmu mati bu. Ayolah fungsikan akalmu, muliakan itu Tuhan. Muliakan juga para nabi gitu loh. Sembahlah Tuhan yang sebenar-benarnya pencipta alam semesta. Dan muliakanlah utusan Tuhan itu. Bukan dikutuk di tiang salib. Jangan ikuti pendeta Esra Soru itu loh. Mana ada manusia menjadi Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Dua-dua argumentasinya itu nggak bisa dibuktikan. Coba lu baca Roma 14:9 bu. Yesus mati hidup kembali menjadi Tuhan. Kisah 2 nomor 32. Yesus yang telah engkau salibkan itu dihidupkan menjadi Tuhan. Lukas 2 nomor 11 diedit. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Demi untuk memaksakan manusia menjadi Tuhan loh. Yohanes 13:13 ditambahkan huruf H. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu, sebab aku guru dan Tuhan. Ini semua merusak akalmu bu. Ajari anakmu hidup yang benar di rumah itu loh. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan yang wajib dihormati, dimuliakan. Bukan untuk dibunuh, dikutuk. Demi dosamu dengan pertumpahan darah dan dagingnya. Roti darah. Oke, halo. Udahlah bu, saya malas nama ibu. Ibu pergunakan akal dulu ya. Introspeksi diri bu. Introspeksi diri. Saya mau menjawab. Minta maaf tadi agak lama. Saya mau menjawab. Sekarang tapi terserah kalau Bapak, ibu karena mau Bapak yang punya menjawab, room, saya terserah. apakah mayat Tuhan, mayat Yesus adalah Tuhan? Silakan. Oke, jadi dari pertanyaannya itu sebenarnya sudah salah. Karena gini, dalam diri Yesus itu ada dua natur. Nah, itu yang kami imani. Yang bisa mati itu adalah natur kemanusiaannya. Oke, yang bisa mati itu adalah natur kemanusiaannya. Jelas saja Tuhan tidak bisa mati. Tetapi yang bisa mati itu adalah natur kemanusiaannya. Karena di dalam diri Yesus Bu, baca 1 Korintus. itu ada dua natur. Baca 1 Korintus 11:26 bu. Yang mati siapa? Baca 1 Korintus 11:26. Yang mati siapa? Baca. Pakai data kita. Sekarang saya nggak mau beranalogi, saya mau main data. Saya hanya menjawab sampai situ saja Pak. Saya Terima bacakan, kasih saya sudah bacakan, kasih naik. saya bacakan, ibu dengar baik-baik. Saya bacakan, mudah-mudahan ibu nggak melawan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuhan yang mati berdasarkan tulisan Paulus, kabur dia, masih mau kedatang besok. Lanjut lagi.